Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2C di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan ulasan jurnal mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Haji Agus Salim MPDI dengan judul Pendidikan Anak di Era Digital, volume 1 nomor 2 tahun 2017, karya Bahrun Alim Murtoko. Di dalam jurnal ini membahas tentang pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun bangsa, karena pendidikan akan melahirkan anak-anak bangsa yang bermoral, cerdas, memiliki etos kerja yang tinggi, dan inovasi bangsa yang tinggi. Mulai tahun 2003, kemajuan teknologi di bidang digital dan sosial media telah menciptakan banyak pekerjaan baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Namun, ada satu faktor mendasar yang sangat penting di era digital ini yang tak tergantikan oleh komputerisasi, yaitu kemampuan berpikir kreatif. Menurut riset Nesta Foundation di Inggris, seiring dengan kemajuan teknologi, keterampilan menjadi sesuatu yang penting. Yang berarti bahwa sebuah industri yang memiliki spesialisasi dalam bidang kreatif akan mempunyai peluang besar di era digital. Kemampuan berpikir kreatif adalah fondasi untuk inovasi baru yang menghasilkan solusi dan gagasan yang out of the box. Belajar musik dan aktif dalam kegiatan olahraga dapat melatih otak kanan untuk meningkatkan daya imajinatif. Tanamkan kebiasaan membaca pada anak dengan memberikan mereka buku-buku inspiratif seperti biografi orang-orang sukses untuk menginspirasi mereka bermotivasi cemerlang dimanapun dia berada. Dalam ilmu pedagogik, belajar dapat merupakan sebuah perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Di titik inilah, guru yang bisa dikatakan sebagai kelompok digital imigran, keberadaannya sangat penting bagi siswa, yaitu membimbing siswa agar lebih belajar memanfaatkan penggunaan internet ke arah yang lebih positif untuk keperluan belajar di sekolah. Akses informasi di era digital ini memungkinkan siswa lebih mengetahui informasi terlebih dahulu ketimbang guru. Tentu, hal ini tidak akan membuat guru menjadi ketinggalan dibanding siswanya, karena keberadaan guru di kelas dan lingkungan sekolah lebih kepada memfasilitasi siswa untuk belajar. Tingkah laku di sini bukan hanya berarti kemampuan siswa secara afektif, tetapi juga kemampuan siswa dari sisi kognitif dan psikomotorik. Namun demikian, media sosial atau media lain di dunia maya hanyalah alat bukan tujuan. Artinya, alat tidak bisa menggantikan posisi guru, sebab alat tidak mempunyai sisi humanitas. Euforia media sosial yang saat ini hampir pasti dipunyai oleh setiap individu menuntut guru agar lebih memahamkan kepada anak akan arti positif media sosial dan hadirnya ribuan portal-portal berita. Apalagi saat ini, tak sedikit yang memanfaatkan internet untuk menumbuh kembangkan paham-paham meresahkan di tengah masyarakat. Pada akhirnya, era digital menyadarkan dunia pendidikan akan arti penting sebuah inovasi yang harus terus-menerus dikembangkan. Dunia pendidikan tidak perlu anti terhadap anak yang saat ini gandrung dengan media sosial. Menurut penulis artikel ini, pendidikan anak ditanamkan sejak dini. Anak harus dikontrol dan diawasi apa yang dilakukan anak-anak dalam sehari dalam menggunakan media digital. Melalui pendekatan saat anak sedang santai dengan pertanyaan yang menghibur, orang tua atau guru akan tahu jawabannya, apa yang dilakukan saat menggunakan alat digital atau melihatnya. Bila anak menjawab dengan asik dan santai, berarti anak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Apabila anak menjawabnya dengan lambat, berarti ada hal yang disembunyikan sebagai apa yang dilakukan saat menikmati dunia digital. Yang kedua, jurnal ini membahas nilai dan makna perubahan pendidikan di era digital. Abad ke-21 diyakini akan menjadi abad baru yang disebut era informasi ekonomi dengan ciri khas perdagangan yang memanfaatkan peralatan elektronik. Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia pada masa yang mendatang hubungannya dengan perkembangan digital sebagai berikut. Berkembangnya pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh. Terjadinya sharing research antara lembaga pendidikan dan pelatihan. Manfaat internet bagi bidang pendidikan di Indonesia antara lain akan mendapatkan akses ke perpustakaan, direktori sekolah, para pakar dapat melakukan perkuliahan secara online,
Penyediaan sarana informasi akademik lembaga pendidikan secara online dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain melalui internet, serta melakukan marketing dan promosi hasil karya penelitian secara lebih efisien. Perkembangan digital di bidang pendidikan memungkinkan adanya sistem belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara siswa dengan dosennya. Sistem pendidikan digital terbukti telah berhasil menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan nilai rata-rata ujian. Ternyata, banyak sekali manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam bidang pendidikan, para siswa yang duduk di bangku sekolah dan mahasiswa juga terbantu dengan adanya internet dalam mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliah. Dengan adanya pelajaran, teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, para siswa dapat belajar dan memanfaatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimanapun, pendidikan yang bermutu didapat dari para pendidik yang bermutu, ditambah dukungan pemerintah dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa didik yang diimplementasikan dengan benar dan kreatif. Yang ketiga, jurnal ini membahas tentang manfaat dan dampak era digital. Penggunaan informasi dapat berdampak buruk dan baik. Dampak baiknya, kita memperoleh banyak informasi dari teknologi yang canggih yang banyak bermunculan belakangan ini. 1. Manfaat digital. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Yang ketiga, perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Selanjutnya, diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning, semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem. Kesimpulan dari jurnal ini adalah tuntutan pembelajaran di masa kini harus bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisiplin, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga. Semua hal ini akhirnya berpengaruh pada peran baru orang tua dan guru dalam era digital global. Paling tidak dilakukan reorientasi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang memusatkan pada konstruksi pencarian dan penemuan, pembelajaran yang menekankan pada kreativitas dan inisiatif, dan pembelajaran yang menekankan pada interaksi dan kerjasama. Reorientasi ini mengharuskan pula adanya reorientasi pada tanggung jawab, sensitivitas sosial, dan kemajuan logika serta kejujuran. Semua ini bermuara pada reorientasi pada peran baru orang tua dan guru, yaitu sebagai agen perubahan, pembaharuan pengetahuan, dan konsultan pada anak untuk mengawasi di pendidikan sejak dini. Kelebihan dari jurnal ini adalah: yang pertama, judul yang digunakan spesifik dan jelas. Kedua, pembahasan disampaikan dengan tertata dan fokus pada objek pembahasan. Yang ketiga, kesimpulan diperoleh dari hasil analisis, bukan merupakan ringkasan atau pembahasan ulang yang telah dibahas. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah: 1. Tidak adanya rumusan masalah dan tujuan penulisan yang merupakan pokok pembahasan. Yang kedua, tidak adanya metode analisis yang membuat banyak pertanyaan tentang metode apa yang digunakan. Sekian ulasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.